kasih. Saudara semua di mana saudara berada, syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah saudaraku, tidaklah perlu kita terkejut bila kita sebagai manusia sering lupa diri pada saat kita hidup dalam kelimpahan, diberkati dengan kekuatan, kesehatan, pekerjaan bagus, ada hidup yang melimpah, atau kita selalu dalam keadaan yang amat baik. Tetapi begitu kita sedang dalam masalah, kesulitan, kesesakan, atau mengalami jalan buntu, barulah kita ingat kepada Tuhan Sang Pencipta kita dan berseru-seru memanggil namanya, berseru-seru mencari pertolongannya. Saudara, kisah seperti ini berulang terus di dalam kehidupan kita setiap saat, bukan? Bahkan kita merasa, itu yang tadi saya bilang di awal, tidak perlu kaget kalau kita memang pada saat diberkati kita lupa dengan Tuhan. Tapi pada saat kita susah kita mencari Tuhan. Hal yang sama telah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi masalah yang besar, masalah yang sudah paling susah. Bahkan seperti contoh kisah di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Israel terjepit, Israel ada dalam kesulitan. Mengapa itu bisa terjadi? Itu semua terjadi karena kesalahan manusia sendiri yang telah meninggalkan Tuhan. Kesalahan Israel sendiri yang telah jauh meninggalkan Tuhan. Untunglah di dalam keadaan yang seperti berat seperti itu, tidak menjadi sesuatu yang berlarut-larut, berkepanjangan dalam kehidupan Israel. Raja Asa yang berkuasa pada waktu itu segera menyadari akan kesalahan bangsanya setelah mendapatkan teguran keras dari Nabi Tuhan, yaitu Azaria bin Oded. Ia pun membuat sebuah keputusan yang benar dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali ke jalan Tuhan. Kalau kita memiliki kemauan yang keras untuk mencapai sesuatu, kita akan mendapatkannya. Bahkan segala tantangan dan hambatan apapun yang menghalangi kita, kita mampu untuk melewatinya. Jika saat ini saudara dan saya sedang ada dalam masalah dan pergumulan hidup yang berat, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa diri kita, mengoreksi diri kita, datang di hadapan Tuhan, mengevaluasi diri kita. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, segera bereskan di hadapan Tuhan. Bertobat dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita memegang kendali atas ego dan pikiran kita yang membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Lebih mementingkan diri kita sendiri daripada kita mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 19 berkata, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Saudaraku, ketika mencari Tuhan, ketika Israel mencari Tuhan, dan ketika saudara dan saya mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita, permasalahan kita, memberikan jalan keluar kepada kita, supaya kita boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan mampukan kita untuk bisa mendengar suara Tuhan, bisa mencari Tuhan, dan bisa bertobat tinggalkan dosa dan salah kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Itu pasti. Itu pasti. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dalam segala hal, belajarlah bersandar, bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dia pasti akan memulihkan keadaan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.